kuliah kita. Kita hari ini menyelesaikan tema tentang sentrifugasi. Sudah nampak ya di layar kalian ya ininya PPT-nya. Kita lanjutkan dari yang sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu. Pada pertemuan minggu lalu kan kita sudah selesai membahas tentang teorinya, ya, teori yang melandasi tentang sentrifugasi. Nah, sekarang kita membahas tentang jenis-jenis sentrifugasi yang dipakai di dalam penelitian-penelitian yang terkait dengan kimia secara umum ataupun juga yang digunakan di dalam penelitian-penelitian biologi. Nah, yang pertama adalah sentrifugasi kecepatan rendah. Jadi yang pertama itu adalah sentrifuge kecepatan rendah atau sentrifuge klinik, atau dia biasa disebut sebagai benchtop, ya, sebagai benchtop sentrifuge. Nah, untuk sentrifuge yang ini, ya, untuk sentrifuge yang ini dia kecepatan untuk memutar rotornya, kecepatan putaran rotornya itu tidak terlalu besar. Jadi kisarannya antara 4.000 sampai kemudian 5.000 rpm, ya, 4.000 sampai 5.000 rpm, dan nilai RCF-nya itu sekitar 3.000, ya, 3.000 kali G. Nah, kemudian juga yang menjadi ciri dari sentrifuge kecepatan rendah, bahwasanya dia itu seringnya gitu ya, dia dioperasikan pada suhu kamar. Jadi sentrifugenya tidak ada pengatur suhu, ya, tidak ada pengatur suhu. Jadi kalau untuk diatur ke suhu dingin misalnya tidak bisa. Jadi kalau misalnya kita ingin mengisolasi enzim, ya, mengisolasi enzim, padahal enzim itu butuh kondisi dingin agar tidak merusak strukturnya, maka sentrifuge kecepatan rendah ini tidak cocok, ya, digunakan untuk mengisolasi enzim. Nah, sentrifuge ini dia efektif untuk pengendapan partikel kasar. Nah, partikel kasar itu adalah partikel-partikel yang ukurannya atau bobot molekulnya besar, ya, bobot molekulnya besar, dan juga untuk mengendapkan sel darah merah. Jadi kalau kita mau mengendapkan sel darah merah, kita cukup menggunakan sentrifugenya adalah yang sentrifuge kecepatan rendah ini, ya, atau benchtop sentrifuge ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, di slide 3 ini menunjukkan contoh, ya, contoh dari suatu sentrifuge kecepatan rendah atau yang biasa disebut sentrifuge klinik atau benchtop sentrifuge seperti itu. Ini mereknya Allegra X12 series benchtop centrifuge. Kemudian yang tertulis di sini semuanya ini adalah spesifikasi, ya, spesifikasi dari sentrifuge tersebut. Biasanya spesifikasi ini memberikan informasi tentang maksimum speed-nya berapa, kemudian maksimum RCF-nya berapa, kemudian maksimum kapasitinya bagaimana, kemudian runtime-nya sampai berapa lama, ya, kemudian suhu, ya, suhunya, kisaran suhu untuk sentrifuge itu berapa, gitu ya, dan sebagainya. Nah, jadi misalnya kalau untuk yang tipe ini, ya, maksimum speed-nya kalau pakai rotor yang sudut tetap itu 10.200, kalau pakai swinging paket rotornya 3.750. Kemudian maksimum RCF-nya juga ada nilainya. Kemudian maksimum capacity di sini misalnya 4 kali 750,
mililiter. Jadi kita perhatikan di alat ini, ya, rotornya itu berarti ada 4 lubang, ya, ada 4 lubang untuk menaruh tabung sentrifus, di mana masing-masing tabung sentrifus ini mampu menampung 750 mili. Jadi sekali putaran untuk sentrifugasi dengan alat ini kita bisa mensentrifus larutan sebanyak berapa? Berarti 75 kali 4, 300 mili, ya, 300 mili. Dan jadi cukup besar, ya, cukup besar. Kapasitas volume yang bisa disentrifus untuk sekali putaran. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, slide 4, jadi tipe kedua dari sentrifus. Kalau tadi itu sentrifus kecepatan rendah, kalau ini adalah sentrifus kecepatan tinggi atau high speed centrifuge, ya, high speed centrifuge, di mana dia dicirikan oleh rotornya kecepatannya tinggi, ya, rotornya kecepatannya tinggi, kemudian ada pengatur suhunya. Nah ini, ya, jadi kalau ada pengatur suhu, biasanya dia bisa beroperasi pada kisaran dari suhu rendah, ya, 0 derajat sampai suhu kamar seperti itu. Nah, untuk sentrifus kecepatan tinggi ada beberapa tipe rotor yang bisa digunakan, ya. Yaitu yang pertama tipe rotor yang disebut sudut tetap, ya, atau fixed angle. Nah, kalau pakai tipe rotor yang sudut tetap ini, maka keperluannya biasanya untuk pelet partikel. Nah, jadi di sini contohnya kalau untuk mengisolasi enzim ekstraseluler dari bakteri, ya, enzim ekstraseluler dari bakteri, kita bisa menggunakan sentrifus kecepatan tinggi ini dengan rotor, tipe rotornya yang fixed angle ini, yang sudut tetap. Jadi yang jelas dengan sentrifus kecepatan tinggi ini, karena ada pengatur suhunya, maka kita bisa mengatur sentrifus ini dijalankan pada suhu 0 derajat Celcius atau 4 derajat Celcius, seperti itu, ya, untuk menjaga keutuhan struktur enzim. Jadi nanti setelah disentrifus dengan kecepatan tertentu, maka kemudian hasilnya, peletnya itu adalah sisa-sisa selnya, kemudian yang di supernatan, yang bagian cairannya, itu adalah ekstrak enzim yang kita isolasi tadi. Sebenarnya seperti itu. Kemudian tipe rotor yang kedua, itu yang disebut swinging bucket. Jadi berayun, gitu ya. Tipe rotor yang berayun, yang dia digunakan untuk sentrifugasi densitas bergradien. Kemudian berikutnya itu adalah vertical rotor atau rotor yang vertikal, ya, dia digunakan untuk sentrifugasi bergradien. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, inilah gambar, ya, dari tipe-tipe rotor yang digunakan untuk sentrifugasi, ya, baik untuk sentrifugasi yang kecepatan rendah, ya, ataupun sentrifugasi yang kecepatan tinggi, ataupun juga bisa untuk sentrifugasi yang kecepatan sangat tinggi atau ultrasentrifus, seperti itu. Jadi ada fixed angle rotor, ya, rotor sudut tetap, kemudian yang vertikal, kemudian yang swinging bucket, ya, atau yang berayun. Mohon maaf sebentar, Ibu. Sebentar.
Baik, kita lanjutkan ya. Ya ini tadi ya, kita lanjutkan tipe-tipe rotor. Nah, kemudian di gambar yang sebelah kanan ini itu hasil dari sentrifugasinya seperti apa dari masing-masing tipe rotor itu. Nah, intinya kalian perhatikan gambar yang sebelah kanan ini ya, bahwasanya apa ini, campuran atau larutan yang dipisahkan dengan teknik sentrifugasi, pada akhir dari sentrifugasi itu dia akan terpisah ya, dia akan terpisah paling tidak ada dua fase, yaitu yang disebut pellet atau endapan ya, dan kemudian yang disebut supernatan atau bagian cairnya. Nah, seperti itu. Jadi ini gambaran dari hasil sentrifugasi. Jadi setelah selesai sentrifugasi, partikel-partikel atau zat yang kita pisahkan itu dia terpisah ya, terpisah sesuai dengan bobot molekul atau ukurannya. Nah, kita lanjutkan slide yang ke-6. Sekarang kita lihat bagaimana perjalanan sampel ya pada masing-masing jenis rotor tadi ya. Jadi ketika kita memasukkan sampel di dalam tabung sentrifuge, kemudian diputar di dalam sentrifugasi, kalau pakai rotornya yang jenis sudut tetap ya. Nah, jadi kita lihat pada yang A ini kondisi awal ketika sampel dimasukkan ya. Jadi di dalam rotor dia posisinya seperti ini. Nah, kemudian ketika yang B ini adalah kondisi ketika mulai diputar ya, ketika mulai diputar. Jadi ketika sentrifuge itu mulai berputar, kondisinya seperti ini ya, artinya ini mulai terjadi tadi ya, proses pemisahan partikel-partikel yang memang akan dipisahkan. Nah, kemudian yang C itu terjadi kita pengendapan molekul ya, artinya sudah nampak ini ya, apa namanya, terpisah mana molekul atau partikel atau zat yang akan mengendap dan mana partikel atau molekul atau zat yang dia tetap ada di supernatan. Nah, kemudian yang D ini ketika rotor sudah berhenti, artinya ketika sentrifuge itu sudah selesai, maka posisinya seperti ini ya, posisinya seperti ini, sehingga dari sini kita bisa pisahkan antara pellet dan supernatanya. Nah, next kita lanjutkan ke swinging bucket ya, atau rotor yang berayun tadi ya. Nah, jadi kita lihat pada A ya, pada A ini ya, ketika sampel dimasukkan, jadi posisi sampelnya seperti ini juga ya. Jadi untuk rotor berayun ini ya, bentuk rotornya yang ada di tabung sentrifuge, yang ada di alat sentrifugasi itu apa namanya, masing-masing dari tabung sentrifuge itu ya, dia seperti ada apa, cantelannya gitu ya, seperti ada cantelannya. Jadi dia dicantelkan gitu ya. Maaf. Ya, seperti dicantelkan. Nah, untuk tipe rotor berayun ini jadi ketika awal sampel dimasukkan, posisi tabung sentrifugenya itu tegak ya, tegak seperti ini. Nah, nanti ketika kemudian sentrifugasinya bergerak ya, berarti rotornya itu berputar ya, maka posisi tabung sentrifugenya itu menjadi vertikal. Jadi berputarnya itu vertikal ya, vertikal begini di dalam alat sentrifugasi tersebut. Nah, makanya dia disebut sebagai swinging ya, berayun. Nah, kita lihat kemudian pada kondisi B ya,
kondisi B ini, jadi sampel di awal sentrifugasi seperti ini, ya. Di awal sentrifugasi seperti ini, kita lihat tabung sentrifusnya sudah datar, ya, siap dia untuk berputar. Tuh, ya. Kalau ini, nah ini garis panah ini tandanya adalah gaya sentrifugalnya, ya. Kemarin kita sudah membahas tentang gaya sentrifugal. Kemudian yang C, terjadi pita pengendapan molekul, ya. Kita juga lihat berarti mulai terpisah mana molekul yang mengendap dan mana molekul yang akan ada di supernatan. Nah, kemudian yang D, ya, ini ketika rotor sudah berhenti, artinya ketika sentrifugasi sudah selesai dilakukan, maka sudah nampak terjadi pemisahan partikel-partikel zat yang memang akan kita pisahkan. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ya, intinya sama, ya, kondisinya ketika sampel dimasukkan, kemudian ketika awal sentrifugasi, ya, belum sampai terjadi pemisahan. Nah, ketika kemudian terjadi peristiwa sentrifugasi, ya, rotor diputar, nah itu kemudian terjadi pita-pita pengendapan molekul. Nah, kan kemudian pada akhir ketika rotor berhenti itu sudah posisinya partikel-partikelnya sudah terpisah, mana yang pelet, mana yang supernatan. Demikian juga pada rotor yang sifatnya vertikal, ya. Pada rotor yang sifatnya vertikal ini sama juga, ya, seperti itu, ya, intinya. Di posisinya ketika sampel dimasukkan, kemudian B ini sampel awal sentrifugasi, kemudian C ini selama sentrifugasi, kemudian terjadi pemisahan, ya, sampai pada akhirnya ketika rotor itu berhenti, maka partikel-partikelnya sudah terpisah. Slide 9 ini contoh dari alat sentrifus kecepatan tinggi, ya, atau high speed centrifuge, ya. Di sini ada spesifikasinya, ya, kalian perhatikan ada spesifikasinya. Nah, cermati, ya, RCF-nya bisa tinggi, ya, untuk tipe yang 3K30 high speed centrifuge ini sampai 60.000 G. Kemudian perhatikan sistem pengatur suhunya, ya. Sistem pengatur suhunya dia bisa melakukan sentrifugasi dari bisa diatur suhunya, ya, apakah mau minus 20 derajat Celcius atau paling tinggi sampai 40 derajat Celcius. Jadi ini ada sistem pengatur suhunya. Kemudian speed range-nya, kecepatan kisaran dari kecepatan putaran rotornya 20.000 sampai 30.000 rpm. Nah, next slide itu slide ke-10. Nah, jenis yang ketiga itu adalah ultra sentrifuge, ya. Nah, tadi kan sentrifus kecepatan rendah, yang pertama, yang kedua sentrifus kecepatan tinggi high speed, yang ketiganya adalah ultra sentrifus. Nah, untuk ultra sentrifus ini, ya, cirinya rotor itu ditempatkan pada suhu dingin, kemudian juga vakum yang tinggi. Nah, ini, ya, ada suhu dingin dan vakum yang tinggi. Untuk apa? Untuk mengurangi gesekan. Jadi memang ditempatkan pada ruang yang ruangnya bervakum agar mengurangi gesekan. Nah, karena untuk alat ini tuh putarannya sangat tinggi sekali, ya, maka kemudian alat sentrifusnya dia ditutup oleh pelindung dari baja, ya, agar tidak sampai rusak, ya, seperti itu. Nah, fungsi untuk alat ultrasentrifus ini. Nah, jadi fungsinya untuk isolasi, ya, dan pemisahan sampel biologi, ya. Jadi untuk tujuan preparatif berarti, ya, isolasi dan pemisahan berarti untuk tujuan preparatif, untuk memisahkan komponen-komponen yang ada pada sampel biologis, ya, seperti itu. Atau bisa juga digunakan untuk
pengukuran analitik. Nah, jadi ultrasentrifus itu ada dua fungsi, untuk preparasi dan untuk analitik. Nah, jadi tipenya dua ya. Ada dua tipe ultrasentrifus ya. Yang model preparatif ya atau preparatif models ya. Yang ini model preparatif ini tadi ya fungsinya untuk isolasi dan pemisahan sampel. Kemudian yang model analitik atau analytical model. Nah, untuk model analitik ini yang fungsinya ini untuk pengukuran analitik. Jadi untuk menghitung secara kuantitas seperti itu. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini contoh dari ultrasentrifus ya. Kita perhatikan ya speed-nya di sini up to 130.000 rpm. Nah ya, gede banget ya. Up to 130.000 rpm. Kemudian RCF-nya ya 1 juta G ya. Nah, tinggi banget ya. Jadi sangat cepat sekali gitu ya, sangat. Ini tipenya Beckman Coulter ultracentrifuge ya. Beckman Coulter ultracentrifuge. Nah, contoh yang ditampilkan di sini ini adalah ultracentrifus yang analitik model ya, yang model analitik. Yang model analitik ya. Di sini contoh yang di sini. Nah, jadi model analitik itu desain dasarnya sama dengan model preparatif ya. Jadi baik ultrasentrifus untuk analitik dan preparatif, model desain dasarnya sama. Nah, hanya saja pada model analitik ya dilengkapi sistem optik ya, dilengkapi sistem optik yang fungsinya itu memonitor pengendapan. Nah, selama proses sentrifugasi. Nah, ini ya. Model analitik itu ada sistem optik untuk memonitor pengendapan yang terjadi selama proses sentrifugasi. Contohnya itu untuk analisis sampel asam nukleat ya atau kemudian protein. Nah, untuk keperluan analisis ya ukuran sampelnya antara 0,1 sampai 1 ml ya, baik asam nukleat atau protein, di mana dia tuh dibungkus dalam sel khusus ya, kemudian diputar. Cahaya yang disinarkan mengenai sampel dan sumbu rotor dan kemudian dilakukan pengukuran absorbansi sampel. Nah, ini ya. Makanya untuk keperluan analitik tadi ya dilengkapi dengan sistem optik karena untuk memonitor proses pengendapan. Artinya setiap satuan waktu tertentu bisa dicek nih, hasil pengendapannya seperti apa. Dengan cara apa? Dengan dicek, dengan diukur absorbansi sampel yang dihasilkan. Seperti itu. Nah, ini ya contoh dari alat ultrasentrifus. Nah, lanjutkan ya. Tipe-tipe rotor yang bisa dipakai untuk ultrasentrifus ya, untuk ultrasentrifus. Jadi tipe rotornya sama ya dengan yang sentrifus kecepatan tinggi ya. Ada tipe fixed angle, kemudian yang swinging bucket, kemudian vertikal, dan spesifik untuk yang ultrasentrifus ada rotor yang tipenya zonal ya, tipe zonal ini. Nah, masing-masing tipe rotor ini ya, masing-masing tipe rotor ini fungsinya beda-beda ya, fungsinya beda-beda. Misalnya kita menggunakan ultrasentrifus, tapi yang tipe rotornya pada alat sentrifus itu adalah fixed angle ya, yang sudut tetap, maka ultrasentrifus ini sangat bagus ya, excellent gitu untuk kebutuhan mempelet partikel ya. Mempelet berarti memisahkan ya. Nah, pelleting ya, pelleting partikel berarti pelleting partikel yang ukurannya cukup besar seperti itu ya. Nah, tapi kalau untuk keperluan red zone sedimentation
itu sangat terbatas, apalagi untuk keperluan isopiknik itu kadang bisa, kadang enggak, seperti itu ya. Nah, nanti red zone apa, isopiknik apa di slide berikutnya. Nah, kemudian yang swinging bucket, ya, swinging bucket kalau untuk pelleting dia nggak bagus gitu ya, nggak bagus. Tapi yang tipe ini kalau untuk keperluan red zonal sedimentasi dan isopiknik bagus ya. Kemudian tipe rotor yang vertikal ya, kalau untuk keperluan pellet maka dia nggak cocok ya. Tapi untuk dipakai sedimentasi red zone itu bagus, untuk isopiknik itu excellent ya, sangat bagus. Kemudian yang tipe rotor zonal ya, untuk pellet itu tidak cocok. Kemudian untuk sedimentasi red zone itu sangat bagus. Sementara untuk sedimentasi isopiknik itu bagus seperti itu. Kita lanjutkan. Ini jenis-jenis tabung sentrifus yang dipakai ya. Tabung sentrifusnya jadi tipenya adalah tabung plastik ya. Tabung plastik, nah bahan-bahannya ada yang dari polipropilen, polialomer, polikarbonat, polietilen, tereftalat. Nah ini jenis-jenis tabungnya. Kenapa pakai tabung plastik untuk ultrasentrifus? Ya karena mencegah tabungnya itu pecah ya, karena kan pemutarannya sangat tinggi sekali. Nah kalau dilihat dari apa ini clarity, dari clarity itu berarti kejernihannya ya. Tabung sentrifus yang bahannya propilen dan polialomer itu opak itu keruh gitu ya, keruh. Di tabungnya itu nggak tembus pandang tabung sentrifusnya gitu ya. Nah sementara yang dari polikarbonat dan polietilen tereftalat itu clear, bening ya, kayak tabung sentrifus yang dari kaca, bening ya, itu bedanya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke slide ke-14. Ini aplikasi sentrifugasinya. Ya. Aplikasi sentrifugasi yang untuk tipe ultrasentrifugasi tadi. Ya. Yang untuk tipe ultrasentrifugasi. Nah, tadi sih sebetulnya sudah dijelaskan ya. Untuk ultrasentrifugasi, dia ada 2 tipe. Ya. Pertama itu untuk preparasi, ya jadi yang preparatif model tadi, ya yang preparatif model. Kemudian yang kedua untuk pengukuran analitik. Jadi untuk kebutuhan tadi mengukur bahan-bahan yang terpisah sehingga bisa secara kuantitatif itu langsung terukur berapa jumlahnya. Nah, kita nanti akan bahas semuanya, ya. Nah, untuk yang tipe analytical model, yang untuk kebutuhan mengukur secara analitik, maka ada 2 jenis sentrifugasi, yaitu sentrifugasi diferensial, ya, kemudian sentrifugasi densitas bergradien, atau density gradient centrifugation. Jadi ada 2 jenis, ya, yang untuk kebutuhan analitik, yaitu yang diferensial dan densitas gradien. Nah, densitas gradien sendiri itu ada 2 jenis ya. Ada yang zonal centrifugation ya, ada yang isopiknik centrifugation. Nah, seperti itu ya. Jadi ultrasentrifus ada 2 tipe, untuk preparatif sama untuk analitik. Yang analitik ada 2 jenis ya, yang tipenya sentrifugasi diferensial dan densitas gradien. Nah, yang densitas gradiennya itu ada 2 tipe juga, yaitu yang zonal sentrifugasi dan isopiknik sentrifugasi. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita bahas dulu yang untuk teknik preparasi, ya. Yang untuk teknik preparasi. Secara umum ya, tekniknya seperti apa? Ya, tentu ya
Pertama, sampel dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge, ya. Kemudian tabungnya dimasukkan ke dalam rotor, kemudian diputar, ya, pada waktu tertentu. Nah, biasanya berapa waktu yang dibutuhkan untuk kemudian memisahkan suatu partikel tertentu, ya, biasanya kita bisa merujuk pada literatur yang sudah ada atau referensi yang sudah ada, gitu, ya. Nah nanti ya pada akhir sentrifugasi ya ada 2 fase nih sampelnya tadi ya ketika sudah diputar tadi ya, yaitu pellet itu berarti endapannya ya, dan supernatan gitu ya, supernatan. Nah, di mana antara pellet dan supernatan nanti dia harus dipisahkan ya, dipisahkan secara hati-hati ya dengan dekantasi. Tinggal nanti yang akan kita kita treatment lebih lanjut, yang akan kita teliti lebih lanjut apakah di pelletnya ataukah di supernatannya. Nah, itu ya, mau di pelletnya atau di supernatannya. Kalau misalnya kita mengisolasi enzim ekstraseluler dari bakteri, ya, maka setelah sentrifugasi ini ya, teknik preparasi ini setelah sentrifugasi berhenti, ya, kan ada 2 fase yaitu pellet dan supernatan. Nah, di pellet itu ada sisa-sisa bakterinya, berarti ya, sisa-sisa bakteri. Jadi sebelumnya kan bakteri ditumbuhkan pada medium cair, ya, bakteri ditumbuhkan pada medium cair, kemudian diinkubasi pada waktu tertentu, ya, sehingga dia menghasilkan suatu enzim ekstraseluler. Nah, namanya enzim ekstraseluler kan berarti enzim itu dihasilkan oleh bakteri, kemudian dikeluarkan, ya, keluar sel dari bakteri tersebut. Nah, jadi setelah diinkubasi tadi, ya, bakteri yang diinkubasi di media cair dan diinkubasi pada waktu tertentu itu selesai, maka untuk memisahkan antara sel bakterinya dengan enzim ekstraseluler itu dilakukan sentrifugasi ini, ya, dilakukan sentrifugasi ini sampai ada 2 fase nanti pada hasil akhirnya, ya, yaitu pellet dan supernatan. Nah, pelletnya itu adalah sisa-sisa sel bakterinya. Nah, supernatannya ini, yang bagian cairannya itu adalah isinya berarti ya media cair pertumbuhan bakteri itu plus enzim ekstraseluler yang kita ambil, dan masih ada komponen-komponen yang lain, ya. Makanya tahap awal ketika memisahkan enzim ekstraseluler dari bakterinya, enzimnya dia masih disebut sebagai ekstrak kasar, ya, karena selain enzim yang kita ambil masih ada komponen-komponen atau partikel-partikel zat yang lain, gitu. Nah, jadi tadi ya tergantung yang kita untuk kita treatment berikutnya apa, yang akan kita teliti berikutnya apa. Kalau kita ngambil yang kita butuhkan atau yang kita akan teliti adalah enzim ekstraseluler, maka kita cukup membutuhkan supernatannya saja. Jadi yang kita ambil supernatan, seperti itu. Tetapi kalau misalnya yang akan kita uji lebih lanjut itu adalah enzim ekstraseluler sekaligus enzim intraseluler, ya, maka dua-duanya kita perlakukan, pelletnya iya, supernatannya iya, ya. Supernatannya tadi kita mendapatkan enzim ekstraseluler, sementara pelletnya yang isinya sisa-sisa bakteri tadi kita perlakukan lebih lanjut lagi setelah dipisah tentunya ya antara pellet dan supernatan, ya. Pelletnya kita perlakukan lebih lanjut ya, kita lisis selnya sehingga kemudian enzim intraselulernya itu bisa keluar. Nah, jadi tergantung dari tujuan penelitian kita ini. Nah, selanjutnya dikarakterisasi ya atau dianalisis. Ya, biasanya menggunakan satu fase. Artinya tadi ya, apakah pellet saja, ya, ataukah supernatan saja. Artinya pellet dipisahkan sendiri, supernatan dipisahkan sendiri. Ya, kita mau mana? Kalau kasus enzim tadi seperti Bu sampaikan tadi.
Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ibu izin bertanya, Bu. Oh iya, silakan. Yang jenis tabung itu kan tadi ada yang keruh, itu tuh berarti untuk yang cairannya, larutan yang kayak apa? Yang kalau kena sinar itu langsung menguap gitu, Bu, atau bagaimana? Oh iya. Ya, jadi itu hanya tipe-tipe tabung saja, ya. Hanya biasanya untuk yang keruh itu biasanya dia dipakai untuk yang sifatnya preparatif. Karena kalau preparatif kan kita tidak perlu tidak perlu menganalisis jumlah partikel yang sudah terendapkan berapa ya, seperti itu. Nah, kalau yang tabungnya yang bening, yang clear tadi, ya, dia dipakai untuk ultrasentrifugasi yang tipe analitik, ya, tipe analitik karena kan tadi pada desain alat ultrasentrifuge yang tipe analitik tadi, ya, yang model analitik tadi, kan dia digabungkan dengan sinar tadi ya. Jadi kan sinar itu harus bisa menembus ke tabung sentrifuge untuk kemudian mengukur ya berapa partikel yang sudah terendapkan atau yang sudah terpisahkan. Seperti itu Mas Suma, menjawab tidak? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau belum ada kita lanjutkan ya. Nah, kemudian berikutnya ya, yang kedua, yang model analitik ini berarti ya, yang model analitik. Nah, model analitik ya, jadi dia model analitik ultrasentrifugasi yang untuk pengukuran analitik ini paling sering digunakan untuk menentukan berat molekul, ya, kemudian densitas, ya, kemudian juga kemurnian. Menentukan berat molekul, densitas, dan kemurnian sampel. Nah, ada dua jenis tadi ya, sudah ya, yang diferensial sama gradien, densitas gradien. Nah, densitas gradien ada yang tipe zonal, ada yang tipe isopiknik. Nah, next slide. Nah, kita bahas dulu yang yang diferensial, ya, yang diferensial. Nah, fungsinya untuk apa? Yang sentrifuge diferensial ini ya untuk memisahkan organel, ya, untuk memisahkan organel dan membran subseluler. Ibu harap kalian masih ingat istilah organel ya di biokimia 1 ketika kita membahas tentang sel ya, topik bahasan pertama sel itu sudah dijelaskan apa itu organel-organel sel ya. Dan juga membran subsel. Nah, yang menjadi ciri dari sentrifugasi diferensial ini ya, atau kalau kita perhatikan nanti ini tekniknya ya, sentrifugasi diferensial ini dia juga bisa disebut sebagai sentrifugasi bertingkat ya, sentrifugasi bertingkat artinya memisahkan tadi ya komponen-komponen atau partikel-partikel itu secara bertahap gitu ya, sentrifugasi bertahap berarti ini secara bertahap ya. Jadi kan di suatu larutan ya, suatu suspensi itu kan dia campurannya macam-macam gitu ya, masih macam-macam partikel-partikel dengan berbagai macam berat jenis atau berat molekul yang berbeda-beda. Kemudian nanti dilakukan sentrifugasi pertama. Sentrifugasi pertama dihasilkan pelet dan supernatan. Nah, peletnya dia apa? Supernatannya nanti disentrifugasi lagi. Yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi dengan sentrifugasi diferensial atau sentrifugasi bertahap ini kita dapat partikelnya itu satu persatu, ya, satu persatu. Nanti contohnya ya, satu persatu. Nah, dan pengendapan partikel itu terjadi di dalam media yang densitasnya homogen. Nah, ini ya, yang membedakan antara sentrifugasi diferensial dengan gradien densitas ya. Pada sentrifugasi diferensial ini
medianya berarti cairannya, ya, media cairnya, tempat adanya partikel-partikel yang akan dipisahkan itu densitasnya homogen, ya, densitasnya homogen. Jadi pengendapan partikel dalam media yang mempunyai densitas homogen. Seperti itu. Jadi nanti ketika disentrifuge pada kecepatan sekian selama sekian menit, ya, apa partikel yang mengendap. Nah, ketika kemudian kecepatannya dinaikkan, kemudian waktunya juga ditambah, apa partikel yang mengendap. Nah, seperti itu maksudnya, ya. Jadi partikelnya dapat satu persatu, ya, kalau memisahkan organel ya berarti organelnya dapat satu persatu, gitu ya. Kemudian pengendapan partikelnya itu terjadi pada media yang densitasnya homogen. Nah, ini pemisahan antara partikel satu dengan partikel yang lain atau organel satu dengan organel yang lain itu dilakukan dengan cara tadi melakukan sentrifugasi bertahap, ya. Jadi nanti kecepatannya itu secara bertahap ditingkatkan, waktu sentrifugasinya juga secara bertahap ditingkatkan. Nah, seperti itu. Nah, contohnya ini, ya. Kita mau melakukan vaksinasi subseluler dengan sentrifugasi diferensial. Jadi contohnya, misalnya ini jaringan hati, gitu ya, tissue sel, ya, jaringan sel hati, ya. Nah, dalam jaringan sel hati itu kan berarti di sel hati itu kan di dalamnya ada organel macam-macam, ya. Asam nukleatnya ada, kemudian ribosomnya ada, mitokondrianya ada, seperti itu, ya. Kemudian apalagi partikel-partikel atau organel yang lain ada, seperti itu, ya. Nah, jadi ini, ya, sentrifugasi diferensial itu sentrifugasi bertahap. Nah, jaringan tisu ini, jaringan sel ini, dia dibuat homogener dulu, jadi dia dilarutkan dalam suatu larutan, biasanya pakai buffer, ya, dalam buffer. Nah, pelarutnya buffer ini dia kan suatu media yang tadi densitasnya hanya satu, ya. Jadi densitas dari medianya tadi, dari buffernya saja. Nah, kemudian ini kemudian dilakukan sentrifugasi bertahap. Nah, jadi tahap pertama, ya, ketika kita mensentrifus homogenat ini, ya, jadi homogenat tadi, ya, jaringan sel yang sudah dicampur dengan buffer, ya, dengan buffer. Jadi kalau kita melakukan perlakuan dengan bahan-bahan biologis, biasanya kita menggunakan buffer, ya. Mengapa menggunakan buffer? Ya, kalian tentu tahu fungsi dari buffer itu apa. Nah, misalnya tahap pertama dari sentrifugasi itu kita putar pada 800G selama 10 menit. Nah, setelah diputar, didapatlah pelet dan supernatan, ya. Nah, pada pemutaran 800G selama 10 menit, maka pelet yang dihasilkan itu adalah asam nukleat, ya. Asam nukleat dan sel debris atau sisa-sisa sel, ya. Nah, jadi di sini yang mengendap adalah asam nukleat. Nah, berarti dan masih ada supernatan. Nah, setelah ini kan berarti antara pelet dan supernatan dipisahkan. Artinya berarti supernatannya ini dipindahkan ke tabung sentrifus yang baru, ya. Dipindahkan ke tabung sentrifus yang baru ke sini. Sementara yang di tabung sentrifus ini kan berarti masih tinggal tersisa endapannya, yaitu pelet yang kaya akan asam nukleat dan sel-sel debris. Nah, tinggal kita mau apa nih? Kalau misalnya kita mau analisis asam nukleat, ya berarti pelet yang ada di sini yang kita perlakukan lebih lanjut, ini di sini nih, ya. Kalau kita memang mau melakukan asam nukleat, mau menganalisis asam nukleat atau DNA. Nah, di pelet ini kan masih ada campuran masih ada asam nukleat dan sisa sel, berarti masih tercampur nih antara asam nukleat dan sisa sel. Nah, berarti kalau kita tujuannya menganalisis asam nukleat, maka di sini perlu ada perlakuan berikutnya, yaitu memisahkan antara asam nukleat dan sisa sel. Ini kalau tujuan kita analisis
asam nukleat, ya. Nah, contohnya ya untuk isolasi DNA, ya, untuk isolasi DNA kan memang tahap awalnya ini sentrifugasi untuk memisahkan asam nukleat dan komponen-komponen yang lain kan. Baik, kita lanjutkan, ya. Nah, tadi kan supernatanya dimasukkan ke tabung sentrifuge yang kedua. Nah, kalian perhatikan kecepatannya bertambah nih 20.000 P selama 15 menit. Ya. Supernatan yang dari yang pertama ini dipindah ke sini, diputar gitu ya. Nah, setelah selesai, nah dapat juga kan pelet sama supernatannya. Nah, peletnya ini ya itu isinya adalah mitokondria. Ya, mitokondria. Atau kalau misalnya homogenat ini adalah jaringan tanaman, maka pada pelet ini selain mitokondria juga ada kloroplas, ya. Kalau misalnya yang kita pisahkan partikelnya ini adalah jaringan tanaman, sel-sel tanaman. Itu. Nah, jadi kalau kita mau analisis mitokondria dan kloroplas ya berarti kita berhenti di sini, ya. Kita berhenti di sini, mitokondrianya dan kloroplasnya kita beri perlakuan lebih lanjut. Nah, mitokondria, di dalam mitokondria terjadi reaksi apa saja kita sudah belajar di beriringan ya dengan biokimia 2, belajar di biokimia 2. Seperti itu. Nah, demikian seterusnya ya. Supernatannya dipindahkan ke tabung sentrifuge yang baru, kemudian diputar ya dengan kecepatan yang semakin ditingkatkan. Yang ketiga ini hasilnya peletnya itu mikrosom, ya. Mikrosom itu potongan-potongan membran plasma dan membran-membran internal sel. Terus ya ditingkatkan ya kecepatannya dan waktunya, maka pada yang terakhir ini misalnya peletnya itu isinya ribosom. Nah, jadi kalau memang tujuan kita mau dapat ribosom itu kan organel sel tempat terjadinya sintesis protein. Jadi kalau kita ingin menganalisis lebih lanjut tentang ribosom, kemudian mekanisme ribosom di dalam mekanisme yang terjadi pada ribosom ketika terjadi biosintesis protein. Nah, berarti tahapan sentrifugasinya harus kita lakukan sampai berapa ini? 1, 2, 3, 4 kali. Nah, seperti itu ya gambarannya. Contoh ini juga sama ya, sama. Hanya saja ini bedanya kalau ini menggunakan tipe rotor yang swinging bucket, ya. Tipe rotor yang swinging bucket. Kalau yang ini tadi kan menggunakan tipe rotor yang fixed angle ya, seperti itu. Atau tipe rotor yang vertikal. Baik, kita lanjutkan slide 19. Nah ya, slide 19 ya. Tadi kalau slide 19 masih sama dengan slide 18 ya, sama-sama sentrifugasi diferensial, prinsipnya sama ya. Nah, ini ilustrasi peristiwa pengendapannya ya, ilustrasi peristiwa pengendapannya pada sentrifugasi diferensial yang tadi densitas medianya ya sama, homogen ya, tidak berubah gitu. Nanti kalau yang sentrifugasi yang kedua ya, yang pakai densitas gradien densitas, nah itu medianya itu densitas pada medianya itu bisa berlapis-lapis gitu ya, artinya beda-beda. Nah, kalau yang sentrifugasi diferensial ini densitas pada medianya itu sama ya, jadi tidak berubah homogen. Jadi ini perhatikan ya, ini tabung sentrifusnya, ini partikel-partikel yang ada di media yang akan dipisahkan tadi ya. Kemudian ini force field, berarti ini gaya sentrifugalnya ya, yang menyebabkan partikel itu kemudian mengendap sesuai dengan ukurannya ataupun bobot molekulnya ataupun densitasnya, seperti itu
ya. Maka kita perhatikan ya, seiring dengan waktu sentrifugasi yang bertambah ya, maka kemudian partikel-partikel yang tadinya pada posisi 1 ini dia masih bercampur ya, maka pada yang angka 4 ini kemudian sudah terpisah ya, sudah terpisah mana yang ada di posisi endapan, pelet, mana yang ada di posisi supernatant, seperti itu ya. Next, persamaan ini tinggal dimasukkan saja ke rumus, ini tidak akan kita pilih ya, tapi intinya kita mencoba untuk menghitung nilai S ya. S itu ini ya, koefisien pengendapan ya, dengan persamaan-persamaan yang sudah ada ya, dengan persamaan-persamaan yang sudah ada ya, sehingga kemudian S itu rumusnya adalah ini ya, dengan mentransformasikan persamaan 8 sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu ya, sehingga kemudian dari persamaan ini bisa kita hitung atau kita dapatkan juga bobot molekul atau molecular weight dari partikel yang kita pisahkan ya, dari partikel yang kita pisahkan ya, menjadi persamaan 11 ini, di mana persamaan 11 ini dia disebut sebagai persamaan Svedberg ya, MW ini ya, molecular weight, M-nya ada nilainya, T-nya ada nilainya, S-nya ini ya, kemudian S-nya ini kan berarti koefisien pengendapannya ya, nilai D-nya ada, kemudian nilai V-nya ada, nilai densitasnya ada. Baik, kita lanjutkan berikutnya slide ke-24 ya. Nah, slide ke-24 ini berarti jenis sentrifugasi analitik yang kedua ya, yaitu yang densitas gradien. Kalau tadi kan yang tadi kan yang diferensial ya, sentrifugasi yang diferensial. Nah, ini berarti sekarang yang densitas gradien. Namanya saja densitas bergradien. Artinya medianya itu punya gradien densitas. Jadi dalam satu media itu densitasnya itu mengalami gradasi ya. Ada gradiennya, berarti bertingkat-tingkat gitu ya. Bertingkat-tingkat dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, seperti itu ya. Jadi sentrifugasi. Nah, ini alat sentrifugasi densitas bergradien ini dia sebetulnya merupakan penyempurnaan gitu ya dari sentrifugasi diferensial. Karena sentrifugasi diferensial itu dia punya kelemahan ya. Kalau sampelnya itu kurang murni, itu susah dipisahkan dengan sentrifugasi diferensial. Atau kemudian sampelnya itu lebih dari satu komponen. Nah, maka dia bisa diatasi dengan sentrifugasi sampel ya. Jadi sampel yang tidak murni ya, atau kemudian isinya lebih dari suatu komponen, ya lebih cocok atau lebih tepat kalau dipisahkan dengan sentrifugasi densitas gradien ini ya. Nah, intinya di sini berarti sentrifugasinya itu dilakukan dalam media ya, dalam media yang tadi punya densitas gradien ya. Bergradien berarti bertingkat-tingkat tadi ya. Nah, jadi nanti dalam satu tabung sentrifus, media tempat partikel-partikel yang akan kita pisahkan itu berada, medianya itu ada gradien densitasnya ya. Dibuat gitu ya gradien densitasnya, gradiennya berbeda-beda ya, dari atas ke bawah. Nah, sehingga sentrifugasi ini disebut sebagai sentrifugasi densitas bergradien atau density gradient centrifugation. Lanjut ke slide berikutnya, slide 25. Nah, ini kelebihannya dari sentrifugasi densitas gradien ya, melakukan pemisahan campuran yang multikomponen ya, yang multikomponen dari makromolekul dan juga bisa untuk mengukur koefisien pengendapan. Nah,
Jadi kuncinya di sini ya. Sentrifugasi densitas gradien itu dia lebih bisa digunakan untuk memisahkan campuran yang komponennya banyak. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, ada sentrifugasi densitas gradien itu 2 metode, yaitu zonal dan isopiknik. Nah, apa bedanya antara zonal dan isopiknik? Kalau pada zonal, sampelnya itu dilakukan sentrifugasi dalam suatu gradien densitas dari media. Jadi medianya itu dibuat gradien, densitas media itu dibuat bergradien, ya. Nah, sementara sampel yang isinya macam-macam komponen tadi, dia disentrifugasi di situ, ya. Jadi dengan sekali sentrifugasi, nanti tiap-tiap partikel yang densitasnya sama dengan densitas pada medianya, dia akan mengendap di posisi itu. Nah, jadi ini ya, zonal centrifugation. Kalau isopiknik centrifugation berarti selama sentrifugasi itu sampel itu bisa menghasilkan sendiri gradien selama sentrifugasi. Nah, jadi enaknya pakai sentrifugasi gradien densitas ini, kita memisahkan berbagai macam komponen ini cukup dengan satu kali sentrifugasi. Kalau pakai diferensial tadi kan bertahap ya, bertahap ya. Tahap pertama pada kecepatan sekian, waktu sekian, dapatnya tadi misalnya asam nukleat. Kemudian ketika ditingkatkan kecepatannya dan waktunya, dapatlah mitokondria. Ini kan asam nukleat, mitokondria, kemudian mikrosom, ribosom itu didapatkan dari berkali-kali melakukan sentrifugasi. Tapi kalau dengan sentrifugasi gradien densitas, asam nukleat, mitokondria, kemudian ribosom, dan partikel-partikel yang lain, itu bisa didapat dalam sekali sentrifugasi. Nggak perlu berkali-kali. Ya. Karena nanti asam nukleat dia akan terpisah sendiri, ya, sesuai dengan densitas asam nukleat berapa, dia akan terpisah di posisi gradien densitas pada media yang sama. Jadi asam nukleat dia akan menempati gradien densitas media yang densitas medianya sama dengan densitas asam nukleat. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat ya. Nah, jadi densitas gradien ini dia secara luas dipergunakan untuk pemisahan ya dan pemurnian sampel biologi. Nah, tadi ya, kan medianya harus dibuat bergradien densitas. Nah, ini bermacam-macam bahan yang bisa digunakan untuk membentuk gradien densitas pada media. Seperti itu ya. Jadi media cairnya, media tempat partikel-partikelnya itu untuk dibuat gradien densitas, maka dia membutuhkan bahan-bahan yang perlu ditambahkan seperti itu. Nah, bahan-bahan apa saja yang perlu ditambahkan ya? Jadi ini gradien medianya bisa berupa sugar. Sugar ini berarti gula sederhana ya. Contohnya sukrosa dan sebagainya seperti itu. Kemudian bisa bentuknya polisakarida, kemudian silika koloid, kemudian media teriodinasi, kemudian garam logam alkali, ya, garam logam alkali. Nah, contohnya kalau kita pakai gradien untuk membuat medianya itu memiliki gradien densitas, misalnya pakai sugar, pakai gula, di sini misalnya pakai sukrus berarti gula pasir, maka kalau kita gradien densitasnya pakai gula itu bagus ya, bagus kalau positif 3 itu tadi good ya, bagus untuk memisahkan berbagai macam organel yang ada pada sel tadi ya, atau untuk memisahkan berbagai macam virus, campuran virus ya, seperti itu. Nah, ini cara membacanya seperti itu ya. Yang lainnya juga cara pembacaannya berarti sama. Nah, slide berikutnya tadi ya, gradien densitas ada 2 jenis, yaitu yang red zone sama yang isopiknik.
Nah, sekarang kita bahas dulu yang red zone, ya. Red zone, jadi pemisahan partikel-partikel menggunakan ultrasentrifugasi densitas gradien yang tipe red zone. Gitu. Nah, pada sentrifugasi red zone ini berarti bahan itu bergerak melalui gradien yang stabil. Tadi ya, sudah Ibu jelaskan, nanti ada gambarnya. Nah, yang jelas kemudian densitas gradien media yang maksimum itu dia harus lebih kecil, ya, harus lebih kecil dari densitas terkecil dari bahan yang mengendap. Agar apa ya? Agar semua bahan-bahan yang akan dipisahkan itu memang terpisah sesuai dengan densitasnya masing-masing. Nah, kemudian untuk red zone ini dia cocok untuk apa? Untuk bahan yang ukurannya beda, densitasnya sama atau mirip, ya, densitasnya sama atau mirip. Jadi kita ketika mau milih pakai yang red zone atau pakai isopiknik, kita cermati dulu karakter dari partikel yang akan kita pisahkan, seperti itu. Nah, kalau partikelnya itu ukurannya beda, ya, kemudian densitasnya sama atau mirip, nah ini tepat kita pakai red zone, ya, pakai red zone seperti itu. Di ukurannya beda, makanya red zone itu berdasarkan size, ya, berdasarkan size atau berdasarkan ukuran. Sementara kalau isopiknik nanti dia berdasarkan densitas. Nah, jadi contohnya di sini untuk red zone itu untuk pemisahan organel seluler seperti endosom, protein, ya, protein itu contohnya antibodi, ya, protein antibodi. Nah, contohnya di sini ya, antibodi itu rata-rata dia punya kerapatan itu berarti densitas, ya, dia punya densitas yang mirip-mirip, ya, densitas yang mirip-mirip. Jadi perbedaan densitas antara jenis-jenis antibodi. Ya, antibodi itu ada 5 jenis, ya. GMADE seperti itu, ya. Nanti kita bahas waktu bahas imunologi, gitu ya. Jadi antibodi itu ada 5 jenis. Nah, masing-masing antibodi itu, ya, densitasnya itu mirip-mirip, gitu. Jadi perbedaan densitasnya kecil, gitu ya. Nah, kalau yang sifatnya seperti ini, dia lebih tepatnya dipisahkan misalnya antara antibodi GMADE, ya, itu dipisahkan dengan teknik red zone separation ini, ya, karena sekalipun densitasnya mirip-mirip, ya, tapi ukuran antara antibodi satu dengan antibodi yang lain itu berbeda. Baik, kita lanjutkan. Next slide. Nah, ini ya ilustrasinya. Perhatikan di sini, ya, di tabung reaksi ini, ya, di tabung reaksi ini, tabung sentrifus maksud Ibu, ya. Di tabung sentrifus ini kita perhatikan medianya, kita perhatikan di sini sudah ada gradien densitasnya, ya, sudah ada gradien densitasnya. Jadi dalam satu media ini, ya, densitas medianya itu dibuat bertingkat, gitu ya, dibuat berbeda-beda dari 1,1 gram per mililiter, 1,2, 1,3 sampai 1,7. Nah, ini, ya. Nah, kemudian sampelnya dimasukkan, ya, sampelnya dimasukkan ke tabung sentrifus ininya. Jadi di sini tuh isinya media yang sudah terisi gradien densitas plus sampel, ya, plus sampelnya, ya. Sampelnya berarti dimasukkan di dalam media yang sudah bergradien densitas seperti ini. Jadi ini posisi sampel sebelum sentrifugasi. Kemudian perhatikan setelah sentrifugasi selesai, ya, setelah sentrifugasi selesai, maka partikel-partikel yang dipisahkan itu sudah memisah sendiri sesuai dengan densitasnya, gitu, ya.
sesuai dengan densitasnya. Misalnya contohnya partikel yang yang bulat-bulat ini, ya, bulat-bulat ini dia berarti terpisah pada densitas sekitar 1,2 gram per mililiter. Kemudian ini yang kotak-kotak hitam, ya, dia terpisah pada densitas di sekitar 1,4 sampai 1,5 gram per mililiter. Kemudian yang bulat tapi enggak bulat putih, ya, bulat putih dia terpisah di di densitas, ya, di densitas sekitar di posisi 1,6 sampai 1,7. Nah, jadi sekali sentrifugasi itu partikel yang berbeda ukurannya, ya, berbeda ukurannya, dia sudah terpisah-pisah, ya, dia sudah terpisah-pisah, jadi nggak perlu pakai berkali-kali sentrifugasi. Nah, jadi selama sentrifugasi sampel, ya, selama sentrifugasi sampel terpisah membentuk pita. Nah, pemisahnya itu berdasarkan koefisien sedimentasi. Nah, koefisien sedimentasi itu sama dengan ukuran partikel. Nah, ini, ya. Nah, seperti ini, ya, ilustrasinya. Ini, ya, jadi dibuat gradien densitas, medianya, sampelnya dimasukkan. Nah, kemudian si partikel-partikel yang dipisahkan itu akan terpisah, ya, sesuai dengan ukurannya. Nah, itu yang red zone. Nah, kemudian yang isopiknik. Yang isopiknik, pemisahan isopiknik, ya. Nah, itu pengendapan tercapai bila densitas bahan, ya, itu sama dengan densitas gradien. Ya. Nah, pada kondisi ini, bahan yang densitasnya lebih kecil tentu terapung, ya, sementara terapung pada bahan yang densitasnya lebih besar. Jadi sebetulnya ini namanya saja gradien densitas, ya, sama mirip dengan yang red zone gitu. Hanya saja kalau red zone itu red zonal itu gradien densitasnya harus dibuat, tapi kalau isopiknik ini dia bisa membuat gradien densitas sendiri selama sentrifugasi, seperti itu. Nah, ketentuannya densitas gradien yang maksimum dia harus lebih besar, ya, harus lebih besar daripada densitas tertinggi dari bahan yang diendapkan, ya, agar semuanya terpisah. Nah, ini waktu yang dibutuhkan bisa lebih lama. Nah, untuk yang isopiknik, nah, dia itu cocok untuk yang ukuran partikel-partikel yang mau dipisahkan sama, dan densitasnya berbeda. Jadi kebalikan, ya, dari yang red zone tadi. Kalau red zone tadi kan memisahkan berdasarkan ukurannya, ya, berdasarkan ukurannya, ya. Misalkan partikel-partikel yang densitasnya mirip-mirip tapi ukurannya beda. Nah, kalau isopiknik memisahkan partikel-partikel yang ukurannya mirip-mirip tapi densitasnya beda. Nah, apa misalnya organel subseluler, molekul-molekul asam nukleat, mitokondria, proplastid, gliosisom. Jadi protein tadi, ya, contoh protein tadi, antibodi tadi, ya, dia tidak bisa dipisahkan dengan cara ini karena densitasnya secara umum sama. Jadi tadi protein antibodi tadi densitasnya mirip-mirip, maka kita pilih pakai yang red zonal separation daripada yang isopiknik separation. Nah, ini kondisinya, ya, untuk pemisahan dengan teknik isopiknik, ya, dengan teknik isopiknik tadi, ya, berdasarkan perbedaan densitas, ya. Jadi ini sampel before centrifugation, ya, jadi sampel sebelum sentrifugasi ini kan kondisinya seperti ini, ya, partikelnya masih bercampur macam-macam gitu, ya. Nah, kemudian ketika setelah selesai disentrifugasi maka sudah terpisah-pisah ini partikelnya, ya, baik yang lingkaran putih atau yang kotak hitam atau yang kemudian lingkaran hitam. Ya, sudah langsung ini terpisah berdasarkan densitasnya yang berbeda-beda, seperti itu.
Jadi ini prinsip teorinya itu kita menggunakan larutan pekat cesium klorida atau sukrosa, ya. Jadi suatu larutan pekat, pekat berarti kan konsentrasinya sangat tinggi, ya. Misalnya cesium klorida atau sukrosa, kalau dia disentrifus dengan kecepatan tinggi, maka gaya sentrifugal itu akan mendorong cesium klorida itu mengendap ke dasar tabung. Nah, adanya gaya yang melawan proses ini menyebabkan terjadinya difusi kembali cesium klorida ke arah puncak tabung. Nah, pada keadaan seimbang terjadi gradien konsentrasi dari CsCl2 yang stabil, ya. Artinya begini, ini kalau misalnya kita sentrifus itu larutan pekat sukrosa atau CsCl2. Artinya begini, ketika kita mau menggunakan sentrifugasi isopiknik, berarti ini kondisi larutan ini, ya, partikel-partikel yang akan kita pisahkan ini dalam kondisi konsentrasi yang pekat, jadi dalam kondisi yang pekat. Gitu. Nah, kita lanjutkan, ini ilustrasi ya, masih ilustrasi sentrifugasi dengan menggunakan densitas gradien, ya. Tadi ya contohnya ya, kalau kita pakai sukrosa, gitu ya, kita pakai sukrosa, ya, di mana di dalam sukrosa itu ininya densitas gradiennya kan meningkat nih, densitas gradien dari sukrosa. Kemudian ini fraksi-fraksi organel yang akan kita pisahkan, ya. Kemudian ketika kita sentrifus, pada posisi 1,12 itu lisosom, 1,18 itu mitokondria, 1,23 itu peroksisom. Jadi langsung terpisah seperti itu. Slide 33 dan slide 44 ini ini teknisnya, jadi tidak akan Ibu sampaikan, ya. Ini jadi pengetahuan saja. Nah, berarti sudah selesai pembahasan kita tentang sentrifugasi pada 2 pertemuan ini. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan.